Ini masih enak ini, masih di kursi, ya? Masih di kursi masih enak. Kamu bertobat ya? Bertobat bisa. Nah, ini udah pakai sofa aja bertobat, ya? Bertobat, kasih tahu teman-teman kamu, kasih tahu menyerahkan diri, ya? Harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, ya? Ini kalau kamu keluar, kamu nggak bertobat, ulangi lagi, kamu bukan di kursi roda, kamu di dalam tanah. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ke kasus yang berikutnya, kawan-kawan. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan rilis atas beberapa kasus sebelumnya. Ada kasus 365 yang terjadi di wilayah Kecamatan Kentung Jaya. Kemudian yang berikutnya yang mungkin menghebohkan media sosial ya, itu ada kasus pembunuhan ya, di Desa Sungai Kotor, Kecamatan Sumenang. Nanti ada lagi berikutnya lagi yang kita ungkap. Ya. Jadi kami akan terus berupaya untuk melakukan pengungkapan atas kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Oki. Namun sebelum saya meneruskan hasil ungkapan kita, saya ingin menyampaikan bahwa lebih baik kita mencegah ya, daripada kita menanggulangi. Karena kalau menanggulangi sudah ada korban. Ya. Pencegahan ini butuh keterlibatan semua pihak, ya, bukan cuma polisi. Ya. Paling penting adalah pemerintah daerah, termasuk masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang. Nah ini kita harus bersama-sama ya, jangan sampai selalu kejadian berulang. Ada 365, ada pembunuhan hanya gara-gara ketersinggungan yang sebenarnya bisa dimaafkan. Ya. Baik, itu mungkin awal dari saya. Yang pertama saya akan menyampaikan kaitannya dengan kasus 365 yang terjadi di Desa Muara Burnai, Kecamatan Kentung Jaya. Itu terjadi pada tanggal 22 November 2020. Jadi sekitar hari Minggu yang lalu. Dari kejadian itu, kami melakukan upaya-upaya penyelidikan dan akhirnya alhamdulillah kami bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari yang sama ya, di wilayah Tugu Mulyo, Kecamatan Sempui. Identitas tersangka adalah Reki Suprapto bin Sunarto bersama dua rekannya yang saat ini masih DPO berinisial N dan C. Ini kita sudah mengantongi juga beradaannya. Semoga yang bersangkutan lebih baik menyerahkan diri daripada bertemu dengan penyelidikan. Kemudian korban atas nama Suwakat bin Atmunikin. Ini adalah warga di Desa Muara Burnai, Kecamatan Kentung Jaya. Perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pelaku ini dan teman-temannya sudah beberapa kali melakukan
tindakan-tindakan pencurian ya, dengan kekerasan dan menghadang orang di jalan ketika mereka sendiri. Jadi sistemnya mereka hunting. Jadi ketika mereka hunting di jalan, ada masyarakat yang mereka anggap bisa menjadi korban bagi mereka, mereka langsung tidak segan-segan memberhentikan, menghadang dan melukai para korban ini. Dan kemarin sempat dihadang dan ditodong ya dengan sebilah parang di dada sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan sepeda motor jenis Jupiter Z bersama juga dengan ada tas ya, yang dibawa kabur oleh para tersangka ini, Reki dan bersama teman-teman. Selanjutnya mereka ini dikenai dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya rasa itu aja yang pertama. Yang pertama yang pertama. Cukup. Pak. Ini masih enak ini. Masih di kursi, ya? Masih di kursi masih enak. Kamu bertobat ya? Bertobat bisa. Kamu udah pakai sofa aja bertobat, ya? Bertobat, kasih tahu teman-teman kamu biar cepat menyerahkan diri, ya? Harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, ya? Jadi kalau kamu keluar, kamu nggak bertobat, ulangi lagi, kamu bukan di kursi roda, kamu di dalam tanah. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ke kasus yang berikutnya rekan-rekan. Kasus yang berikutnya mungkin rekan-rekan juga sudah tahu, banyak yang bertanya kepada saya kaitannya dengan kasus pembunuhan terhadap korban atas nama Kodir ya, Kodir atas nama Kodir di desa Sungai Cetor, Kecamatan Sungai Menang. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa itu kita sedang melakukan penyelidikan dan alhamdulillah saya sampaikan kegiatan yang telah kami lakukan kurang lebih 3 hari ini membuahkan hasil. Kami bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Sartivi di desa Sungai Sodong, Kecamatan Besiji. Proses penangkapan lumayan alot, tapi itulah tugas kami. Sehingga alhamdulillah berkat juga bantuan dari masyarakat dan Polsek Mesiji serta kami di-backup juga tim reserse di-backup oleh Sat Narkoba Polres Oki, bersama-sama kita melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kapan itu Pak ditangkap Pak? Ditangkap jam 3 dini hari ini ya, berarti jam 3 hari Kamis. Hari ini tanggal 26. Di daerah mana? Tangkap daerah mana? Di desa Sungai Sodong. Sedang apa Pak pelaku Pak? Sedang apa Pak ditangkap Pak pelaku? Nah, yang bersangkutan pada saat itu memang sempat bersembunyi di salah satu rumah warga di sana. Ya. Kemudian yang bersangkutan ini memang sudah kita incar. Ya. Jadi ketika yang bersangkutan bergerak ya, ke suatu tempat, ya, dengan segera kita melakukan penangkapan. Itu karena identitas yang bersangkutan sudah jelas kita mengetahui ini. Dan ketika kita melakukan penangkapan, memang di badan yang bersangkutan diselipin senjata api yang digunakan untuk menembak korban. Motifnya apa Bang? Motifnya apa? Motif daripada penembakan yang dilakukan oleh tersangka Sartivi kepada korban atas nama Kodir ini karena adanya ketersinggungan, ya. Karena ketersinggungan ya, ketika dimusyawarahkan permasalahan antara anaknya ini, menurut daripada pelaku dia tersinggung karena dari pihak korban ya, kalau hari ini almarhum Kodir ini yang datang cuma 3 orang. Itu menurut yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan kembali ke rumah dan mengambil senjata api rakitan ini. Sekembalinya yang bersangkutan melakukan penembakan
kepada korban, tepatnya di depan masjid Nurul Iman di desa Sungai Tegal. Senjata ini Pak? Senjatanya Pak dapat dari mana Pak? Dapat dari mana? Senjatanya Pak. Nah, menurut informasi yang bersangkutan, senjata ini dia dapat dari orang ya, seseorang di mana transaksinya itu di laut. Itu menurut yang bersangkutan. Karena pada saat itu seseorang yang memiliki senjata ini membutuhkan uang, jadi ada barter ya. Antara dia memberikan minyak, ya, BBM, dan yang bersangkutan berikan senjata. Tapi kami akan mendalami ya, beberapa sumber daripada senjata api rakitan yang dimiliki oleh tersangka ini. Berapa Saat barter, kejadian Pak? ini ada perkelahian Pak antara pelaku dan korban Pak? Makanya kalau bilang perkelahian tidak ada percekcokan, kemungkinan ada itu. Karena dari hasil keterangan yang diberikan oleh tersangka ini memang sebelumnya ada ketersinggungan yang bersangkutan aja. Ketersinggungan yang bersangkutan. Ketidakpuasannya yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan kembali mengambil senjata dan balik, udah tanpa 1-2 kata langsung melakukan penembakan kepada korban dari sebelah kanan, jadi sampai bersarang di kepalanya. Pak, pengancam pasal berapa Pak? Terhadap tersangka, ya, CTV kami disangkakan dengan pasal 338 atau 340, dan juga kami tambahkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 91 ya, Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 91 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan hukuman maksimal hukuman mati, ya. Kemudian bisa hukuman seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara. Pak, situasi desa udah kondusif atau tidak? Alhamdulillah sampai saat ini situasi di desa Sungai Tegal keadaan kondusif dan keluarga yang bersangkutan sudah diamankan di rumah saudara. Ada lagi pertanyaan? Tindakan apa dari pihak kepolisian sebenarnya beberapa hari ini sudah marak terjadi ada senjata dari Yang seperti di Masjid Makmur juga Pak, yang hari Sabtu. Itu kan penembakan. juga Pak. Ya. Ini saya terus terang selaku Kapolres OPI mohon maaf ya, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kejadian ini, dan memang kami sudah berupaya ya, baik upaya-upaya preventif ya yang kami lakukan, termasuk upaya preventif. Kami setiap saat baik siang maupun malam melakukan KRYD ya, melakukan kegiatan-kegiatan operasi baik bersifat stasioner maupun bersifat hunting di tempat-tempat yang rawan, di jalan-jalan yang rawan. Itu siang, sore, malam, bahkan subuh kami melakukan itu. Dan mungkin rekan-rekan juga bisa lihat sendiri apa yang telah kami lakukan. Tapi ya itu namanya penjahat, ya namanya penjahat, dia akan melihat sisi celahnya, kapan dan di mana kira-kira mereka bisa mengambil mangsanya ini. Ya. Kaitannya dengan masalah SIM pirakitan, insya Allah ke depannya saya akan evaluasi dan saya akan melakukan operasi mandiri. Ya. Operasi mandiri kaitannya dengan banyak beredarnya SIM pirakitan di wilayah kita. Kemudian juga insya Allah ke depannya mungkin saya akan berpindah-pindah kantor saya. Ya. Bukan cuma di Polres, saya sudah izin sama Kapolda bahwa saya akan mungkin suatu saat saya berkantor di Sungai Menang, suatu saat akan saya berkantor di Tulung Selatan atau berkantor di daerah Sodong, bisa saja, ya. Karena ini upaya-upaya kami untuk bagaimana memberantas bahkan untuk menghilangkan masyarakat-masyarakat yang dengan mudah menggunakan senjata api rakitan. Saya juga ingatkan, ya, saya ingatkan kepada masyarakat yang masih membawa atau menyimpan senjata api rakitan, tidak ada gunanya rekan-rekan atau masyarakat ini menyimpan. Karena yang pertama, walaupun tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, tapi ketika itu ditemukan oleh petugas, pasti yang bersangkutan dikenakan undang-undang darurat, ya, nomor 12 tahun 51. Pasti. Tapi kami membuka diri ketika ada yang punya senjata api rakitan,
kemudian menyerahkan senjata api rakitan itu kepada kami atau kepada kepolisian terdekat, insya Allah itu akan kami jadikan sebagai bahan temuan saja. Ya. Kecuali senjata itu pernah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Tuh, ya. Kemudian juga saya ingatkan kepada masyarakat, para pelaku kejahatan di Kabupaten Oki ini, tolong ya, jangan coba-coba ya, melakukan kejahatan lagi. Ya, karena kami tidak segan-segan, apalagi yang menggunakan senjata api rakitan, kami tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada yang bersangkutan. Ini sudah sering saya ingatkan. Nanti kami akan bikin contoh dalam 1-2 hari. Kalau yang bersangkutan seperti kasus Masjid Makmur, kalau tidak cepat menyerahkan diri, nanti ketemu tim kami di lapangan. Dan kami tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas dan terukur, apalagi yang bersangkutan membawa senjata api. Ya, saya rasa itu. Ada lagi pertanyaan? Jangan tanya yang lain dulu. Belum tanya yang lain ya. Ini masalah LGBT itu ya, memang awal mulanya dari situ. Dan kepala desa Sungai Cotor ini berserta aparat desa dan tokoh masyarakat di sana, sebelum kejadian ini kan mereka melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan ini di masjid ya. Nah, namun karena tidak ada titik temu dan pelaku merasa tersinggung akibat yang datang dari pihak korban itu cuma 3 orang yang di sana, makanya muncullah ketersinggungannya dari para pelaku ini, sehingga dia kembali ke rumah mengambil senjatanya dan kembali lagi ke depan masjid. Di situ sudah ada korban, langsung dilakukan. Memang ada saya LGBT lagi. Memang ada kan LGBT. Ya, ada dong. Nah ini yang bikin saya kaget. Saya pikir cuma di daerah kota LGBT ini, ternyata di wilayah kita juga. Nah, itulah marilah kita sama-sama tolonglah. Ini sebagai orang tua juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga anak-anak kita ya. Semoga nanti ke depannya coba saya akan berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait ya, untuk bagaimana bersama-sama kita untuk memberikan pemahaman-pemahaman, edukasi kepada generasi muda ya, kepada masyarakat agar bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Kita berharap Oki ini menjadi kabupaten yang mandira ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bupati. Dan yang penting adalah beriman sebenarnya. Karena alhamdulillah para tahanan kita tadinya tidak bisa baca Quran, sekarang bisa baca Quran, tidak bisa sholat, sekarang bisa sholat. Nah, itu kita harapkan kedepannya ini lebih baik. Lumpus. Luas betul. Yang mohon maaf ini perlu juga saya sampaikan. Ketika tim kami masuk ke sana, rata-rata para pelaku udah kabur, udah tahu keberadaan polisi ini. Sudah dibawa. Nah, makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat. Ya, masyarakat ini kan tidak semuanya jahat nih, masih banyak yang baik. Ayolah bantu kami polisi ini yang bisa mengungkap kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah kita. Kalau misalnya Iwan ini dihadang di jalan, mati saya nanti. Badannya kecil pula. Jangan kamu juga minta, kau boleh nggak saya pegang senjata api rakitan untuk untuk mengamankan diri saya? Kamu terkena pasal 1 Undang-Undang nomor pasal 12.
5 out of 10. I should fuck her in the Benz.